kelas IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kayaknya Miss Tessa masih terjebak di aplikasi game deh. Gimana kalau kita close dulu aplikasi gamenya dan bersiap-siap untuk belajar IPA? Yuk, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sudah ada di kelas IPA. Kali ini Miss Tessa tidak sendirian. Miss Tessa mengajak teman-teman kalian untuk belajar IPA. Halo teman-teman, nama aku Aurel. Dan aku Gali. Hari ini kita belajar IPA bersama ya. Yuk kita belajar IPA bersama. Setiap detik, setiap jam, setiap waktu kita pasti selalu bernafas kan? Bernafas merupakan kegiatan mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ yang menyusunnya. Apakah kalian tahu apa saja ya organ-organ pernapasan pada manusia? Teman-teman, tahukah kalian saat kita menghirup udara pernafasan masuk melewati hidung. Selanjutnya, saat udara pernafasan melewati rongga hidung, partikel debu dan kotoran akan terperangkap oleh rambut hidung. Lalu, udara pernafasan melewati faring. Faring memampukan manusia untuk dapat bernafas melalui mulut. Udara pernafasan terus bergerak dan melewati laring hingga trakea. Kalau teman-teman perhatikan, di ujung trakea terdapat 2 percabangan untuk masuk ke dalam paru-paru. Apakah kalian tahu namanya? Ya, bronkus. Udara pernafasan melewati bronkus untuk dapat masuk ke area paru-paru kanan atau kiri. Di bronkus terdapat banyak percabangan yang disebut bronkiolus. Selain itu, untuk mengantarkan udara pernafasan sampai ke destinasi akhirnya, yaitu alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran gas oksigen dan udara pernafasan maupun karbon dioksida dalam darah. Kebiasaan paling buruk yang dapat merusak organ pernafasan yaitu merokok. Merokok dapat menyebabkan alveolus kehilangan elastisitasnya sehingga menyebabkan menderita penyakit yang dinamakan emfisema. Merokok juga dapat menyebabkan sel kanker tumbuh pada paru-paru dan menyebabkan penderita mengalami penyakit yang dinamakan kanker paru-paru. Gangguan lain pada pernafasan juga dapat disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penderitanya mengalami penyakit yang dinamakan TBC. Selain itu, ada pula gangguan pada organ pernafasan yang diakibatkan oleh virus COVID-19, yaitu penyakit yang disebabkan karena penderita terinfeksi virus corona. Nah, itu tadi organ-organ dan gangguan pada sistem pernafasan. Kira-kira apa ya yang terjadi saat kita bernafas? Menghirup udara pernapasan disebut inspirasi. Saat kita menghirup udara pernapasan, rongga dada kita berkontraksi, paru-paru membesar, dan otot diafragma juga berkontraksi, sehingga udara pernapasan dapat masuk ke organ pernapasan kita. Sebaliknya, ketika kita menghembuskan nafas, paru-paru kita berelaksasi, diafragma juga berelaksasi, menyebabkan paru-paru mengecil dan udara pernapasan keluar dari organ pernapasan kita. Menakjubkan bukan bagaimana Tuhan mendesain organ pernapasan kita sehingga bisa menunjang kegiatan kita sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana ya cara kita menjaga kesehatan organ-organ pernapasan kita? Bersama kali di sini mengenai pembelajaran sistem pernapasan manusia. Hari ini saya akan memberikan tips untuk menjaga sistem pernapasan manusia dengan ilustrasi game PUBG. Yang pertama, dengan tidak menghirup udara kotor.
Yang kedua, bisa dengan membiasakan olahraga seperti contohnya lari pagi. Dan yang ketiga, dengan menggunakan masker dan tetap stay at home dan stay healthy. Nah, dari pemaparan kali tadi, tips mana yang sudah kalian lakukan? Upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan merupakan bentuk kepedulian bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk belajar lebih peduli pada diri sendiri dan juga orang lain. Terus semangat belajar teman-teman, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Gain your future excellent. Miss Tessa akhiri pembelajaran IPA hari ini. Kita bertemu kesempatan selanjutnya ya.